Saudara, penyisiran kembali dilakukan oleh tim gabungan di hari kelima pasca kebakaran yang melanda Glodok Plaza, Jakarta Barat. Polisi bersama petugas keamanan gedung Glodok Plaza akan melanjutkan proses penyisiran hingga pukul 16 atau pukul 4 sore. Walaupun demikian, pengelola Glodok Plaza mengatakan kondisi plafon gedung sudah lapuk sehingga proses penyisiran cukup sulit. Sebelumnya, pencarian korban sempat dihentikan pada Minggu sore lantaran terkendala reruntuhan dan membahayakan petugas apabila memaksa masuk gedung. Namun, proses pencarian sudah dilanjutkan kembali hari ini. Sementara itu, terkait proses identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza, pihak DVI Rumah Sakit Polri telah menerima 14 data antemortem yang nantinya akan dicocokkan sebelum nantinya jenazah dikembalikan pada keluarga untuk dimakamkan. Hasil komunikasi kami dengan rekan-rekan dari tim DVI di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Pusdokes Polri, di sana sudah melaporkan 14 pihak atau 14 keluarga terkait adanya 14 orang yang hilang dan sudah memberikan data-data antemortem. Ya, data ini masih berproses. Sebagian data sudah diserahkan. Tim DVI masih menerima berbagai data lainnya yang belum bisa dilengkapi. Sehingga dari data yang masuk, data antemortem itu nanti akan disinkronisasi, ya. Data antemortem yang dibutuhkan, ini sebagai bahan informasi juga kepada masyarakat, data antemortem yang dibutuhkan oleh tim DVI antara lain yang pertama data primer, ada gigi, kemudian sidik jari dan juga DNA, kemudian juga ada data sekunder, antara lain pakaian terakhir yang digunakan korban, tanda lahir, tato, ya, artinya informasi bahwa korban beberapa saat sebelum kejadian menggunakan pakaian apa, terus ada apakah tanda lahir, tato, dan lain-lain. Inilah yang akan dilakukan identifikasi. Untuk mengetahui sudah sejauh mana proses identifikasi dilakukan, kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Selamat siang, Rahma. RS Polri sudah menerima 14 sampel DNA dari keluarga korban. Apa proses selanjutnya? Iya, benar Ihsan dan juga saudara, dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini sudah menerima 14 dari sampel antemortem dari keluarga begitu, dan juga sudah menerima 8 kantong jenazah. Dan memang prosedur selanjutnya untuk dari tim DVI Pusdokes Polri ini akan melakukan analisis terhadap data antemortem dan juga data postmortem yang sudah mereka terima. Di mana memang untuk data antemortem yaitu dibagi dua begitu ya, Ihsan dan juga saudara, ada data primer begitu seperti sidik jari, rambut, gigi, air liur, juga tanda lahir, serta untuk dari data sekundernya adalah medical check up, pakaian, dan lokasi terakhir dari korban yang diketahui dan juga disampaikan oleh keluarga kepada tim DVI Pusdokes Polri. Dan untuk data postmortemnya yaitu dari DNA dan juga tulang begitu ya, dan juga ada sidik jari dan golongan darah begitu ya, dan juga saudara. Inilah yang akan dianalisis oleh tim DVI Pusdokes Polri begitu untuk mencocokkan apakah dari data yang disampaikan oleh pihak keluarga ini cocok dengan jenazah yang ditemukan oleh tim di tempat kejadian di Glodok Plaza ini atau tidak. Dan ini akan dianalisis, di mana ini membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat dari jenazah yang ditemukan oleh tim penyelamat ini sudah susah dikanalisis secara visual dan juga terbakar di derajat 4, begitulah disampaikan oleh Kabid DVI Pusdokes Polri begitu Ihsan dan juga saudara. Dan hingga saat ini pun memang dari kami di sini wartawan masih menunggu juga informasi terakhir dan juga update dari apakah prosedur apa yang sudah data terbaru yang disampaikan oleh tim DVI Pusdokes Polri ini, apakah sudah sampai di tahap mana begitu ya Ihsan dan juga saudara. Hingga saat ini kami masih menunggu juga dari pantauan kami pun di pos DVI Pusdokes Polri di Rumah Sakit Kramat Jati ini masih membuka dari keluarga yang menduga jika ada keluarganya yang berada di tempat kejadian pada kejadian kebakaran di Glodok Plaza. Ihsan.
Apa saja yang jadi kendala dalam proses identifikasi ini? Ya, tentunya ada dua hal yang menjadi kendala dari proses identifikasi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza. Yang pertama itu adalah open disaster dari kejadian ini, di mana kita ketahui bahwa memang untuk lokasinya merupakan lokasi umum begitu ya, yang bisa dimasuki oleh semua orang begitu, dan tidak bisa kita memastikan siapa saja yang ada di dalamnya, dan inilah yang menjadi salah satu kendala dari tim untuk mengetahui siapa-siapa saja yang ada di dalam pada saat kejadian begitu, Ihsan dan juga saudara. Dan memang selain itu pun tentunya dari kondisi jenazah yang sulit dilihat secara visual begitu ya, Ihsan, dan inilah menjadi kendala dari tim DVI begitu, siapa jenazah ini, di samping juga melakukan analisis terhadap antemortem dan juga postmortem yang sudah dikumpulkan oleh tim DVI Pusdokas Polri. Tentunya yang menjadi kendala utama adalah open disaster dan tidak bisa mengetahui apakah orang ini memang berada di kejadian begitu ya, ada di lokasi kejadian begitu, apakah siapa saja ada di lokasi kejadian, dan bagaimana dengan kondisi dari jenazah atau orang pada kejadian tersebut, Ihsan. Rahma, belum semua 14 korban ditemukan. Lalu bagaimana kabar terbaru dari proses pencarian di TKP? Ya, tentunya untuk proses pencarian terus dilakukan, penyisiran terus dilakukan oleh tim yang ada di lokasi kejadian begitu ya. Dari informasi terakhir yang kami dapatkan, tentunya kami tadi sempat berbicara sebentar dengan Kabid DVI Pusdokas Polri Kompes Pol Ahmad Fauzi, dan menyebutkan bahwa dari tim DVI ini meluncur atau menuju ke lokasi kejadian untuk mengetahui TKP seperti apa, dan untuk memastikan bahwa dari tim ini tidak merusak TKP dan juga tidak merusak jenazah begitu ya, dimana kita memang mengetahui dengan lokasi dan juga situasi kondisi di TKP ini sudah terbakar parah begitu ya, Ihsan dan juga saudara, dan juga dari kondisi TKP memang terakhir kami melihatnya untuk dari dindingnya sudah mulai rapuh begitu, plafon-plafonnya sudah mulai rapuh, dan kondisi memang di tempat kejadian hujan begitu. Inilah yang menyebabkan dari tim penyelamat dan juga penyisiran ini mengalami kendala dalam melakukan dan juga mencari korban dari kebakaran Glodok Plaza ini. Dan juga kita masih menunggu begitu ya, apakah nanti dari tim penyelamat akan membawa korban dari dalam atau tidak begitu. Kami masih menunggu juga di sini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan juga dari tim yang ada di lokasi kejadian, Ihsan. Jurnalis Kompas TV Rahma Piliang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Terima kasih, Rahma. Saudara, Rumah Sakit Polri sejauh ini telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza untuk diidentifikasi. 14 korban dilaporkan hilang dalam peristiwa ini. Keluarga pun memelihara